Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, Elma di sini. Sekarang kita mau beribadah. Udah siap belum teman-teman? Ya, siapkan Alkitab kalian. Duduk yang rapi kayak aku. Dan kita siap untuk memuji Tuhan. Berdiri, bertepuk tangan, dan jangan lupa mencatat firman Tuhan. Selamat beribadah ya teman-teman. Happy Sunday. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah. Perkenalkan, nama saya Salomon, ini mamaku. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati supaya ibadah ini bisa menjadi menyenangkan Tuhan, dan berkati supaya ibadah ini menjadi baik Tuhan. Berkati, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, kita puji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Nah teman-teman, kita sekarang udah mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sembah Tuhan dulu. Kemana kau dapat pergi?
meladeni ibadah kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Giba yang menjelaskan supaya kami bisa mengerti dan meladani apa firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, bertemu dengan saya Kak Samuel. Nah, kali ini kakak akan membawakan sebuah lagu. Ups, bukan lagu, tetapi menyampaikan sebuah firman Tuhan. Jadi, siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, siapkan diri kalian, supaya firman Tuhan yang kakak sampaikan saat ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, paling penting, bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salah satu hari besar perayaan yang dirayakan oleh orang Israel yaitu hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta? Jadi kira-kira gini. Pentakosta itu artinya 50. Jadi maksudnya hari ke-50 setelah hari Paskah. Nah, pada saat itu orang Israel di seluruh dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu hari raya pengucapan syukur atas panen gandum, hasil panen gandum. Wow, berarti pada saat itu orang Israel sedang mendapatkan hasil panen gandum yang melimpah, lalu mereka seperti biasanya melakukan pengucapan syukur. Nah, pada saat itu juga semua murid-murid Yesus masih berada di Yerusalem. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus melarang mereka kemana-mana. Gak boleh kemana-mana, gitu kira-kira. Kenapa gak boleh kemana-mana? Karena mereka tetap di Yerusalem untuk menantikan janji Allah. Janji Allah yang mana? Yuk kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Buka Alkitabnya, yuk. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi janji Bapa itu adalah mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus itu apa? Dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti apa ya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, jadi sejak hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid-murid Tuhan Yesus tetap berada di Yerusalem. Mereka tidak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana, nggak pergi jalan-jalan keluar kota. Pokoknya tetap berada di Yerusalem. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Maria, ibu dari Tuhan Yesus, dan saudara-saudaranya pergi naik ke sebuah rumah tempat mereka menumpang selama berada di Yerusalem. Naik ke sebuah rumah, mungkin kira-kira ke atap atau ke balkon rumahnya, untuk mereka bersama-sama berkumpul sehati dalam doa. Nah, tepat pada hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu pada hari Pentakosta, terjadi hal yang luar biasa. Wow, luar biasanya seperti apa? Tiba-tiba ada angin turun dari langit. Angin turun dari langit. Seperti angin tiupan yang keras. Jadi kira-kira kayak angin yang berembus dengan keras. Wah, kira-kira seperti itu. Dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka saat itu sedang duduk dan berdoa. Lalu setelah angin yang kencang, angin yang keras bertiup, tiba-tiba terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Wow, lidah-lidah api bertebaran. Itu ya, hingga pada mereka masing-masing. Wow, apa yang terjadi? Api itu menyala-nyala.
menyala-nyala. Tapi pada saat api itu menyala-nyala, mereka nggak terbakar, mereka nggak merasakan panas. Kalau kita kan biasanya misal kalau menyalakan sebuah lilin, itu kalau kita pegang apinya pasti panas. Tapi pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus, Maria dan semua saudara-saudaranya, ketika lidah-lidah api itu turun ke atas mereka masing-masing, mereka nggak terbakar, mereka nggak merasakan apapun sama sekali. Kok bisa seperti itu? Api apakah itu? Adik-adik, Alkitab mencatat bahwa pada saat itu mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, api itu adalah api Roh Kudus. Jadi api yang turun ke mereka pada saat itu, ke mereka masing-masing, ke semua murid-murid Tuhan Yesus, Maria dan saudara-saudaranya adalah api Roh Kudus. Pada saat itu mereka benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu pada saat itu mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, yaitu bahasa yang diberikan Roh Kudus. Jadi ketika itu Roh Kudus berkata-kata dengan mereka dan mereka juga berkata-kata dengan bahasa yang berbeda. Bukan bahasa yang selama ini mereka gunakan. Bukan bahasa sehari-hari mereka, tapi bahasa yang benar-benar mereka belum pernah pelajari. Pokoknya bahasa yang benar-benar berbeda. Kok bisa? Luar biasa. Oke. Nah, yang luar biasanya pada saat itu mereka sedang disaksikan atau dilihat oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang datang dari seluruh dunia, dari penjuru dunia, dari berbagai wilayah untuk berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, bahasa-bahasa orang-orang pada saat itu yang ada di situ tentunya bahasanya berbeda-beda karena mereka datang dari wilayah yang berbeda-beda. Para rasul itu berasal dari Galilea. Biasanya kalau dari Galilea itu bahasanya yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Sedangkan orang-orang Israel itu bermacam-macam bahasanya. Karena datangnya tadi apa? Datang dari berbagai wilayah. Bahasa yang mereka dengarkan, ada yang berbahasanya itu bahasa Partia, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, dan Arab. Nah, adik-adik, sebenarnya pada saat kamu percaya pada Tuhan Yesus, saat itulah kamu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada manusia? Jadi gini, adik-adik, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya kepadanya dan akan kembali pada suatu hari nanti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita hidup sendirian di dunia sampai Ia datang kembali. Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia itu sudah rusak, jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya kepada kita ingin menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya, yaitu Roh-Nya sendiri ke dalam hati kita, ke dalam hati kakak, ke dalam hati kalian, ke dalam hati orang tua kalian, ke dalam hati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Jadi, kapanpun kita membutuhkan pertolongan, Roh Kudus ada di hati kita, ada di hati kakak, ada di hati kalian. Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik, yang ada di dalam hati kita, itu akan memberitahukan kita tentang apa yang harus kita lakukan sehari-hari. Roh Kudus, suara Roh Kudus mungkin tidak bisa kita dengar dengan telinga, tetapi kita bisa merasakannya di dalam hati kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam hati adik-adik. Jadi Roh Kudus akan berkata-kata di dalam hati kita. Maka rasakan, dengarkan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus akan menuntun kita pada hal-hal yang benar. Roh Kudus tidak akan berkata atau menuntun pada hal-hal yang buruk atau menyarankan hal-hal yang buruk. Roh Kudus selalu akan memberikan pertolongan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita.
Roh Kudus juga akan memberikan keberanian kepada kita. Misalnya begini, ketika mungkin teman-teman kalian berkata, "Hei, Yesus itu manusia, jangan mau dibohongin. Yesus itu bukan Tuhan, udah jangan percaya." Maka Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada dalam hati adik-adik untuk berkata, bahkan sampai bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuh. Roh Kudus juga akan menolong kalian untuk bersikap lebih sabar, penuh dengan kasih. Misal gini nih, ada teman kalian yang nakal, yang jahat. "Hei, kamu ya. Misalnya seperti itu. Roh Kudus akan memberikan hati yang penuh dengan sabar. Jadi Roh Kudus akan berkata, "Sudah, sabar aja, penuh dengan kasih. Tegur aja temanmu dengan baik-baik." Lalu, ketika adik-adik mendengarkan suara Roh Kudus tersebut, kalian akan penuh dengan sabar. Sabar. Lalu tersenyum. Lalu berkata kepada teman kalian yang nakal itu, "Hei, Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang nakal. Please deh, jangan nakal. Daripada nakal, lebih baik jadi anak yang baik. Ngapain juga jadi anak yang jahat?" Kalian akan berani untuk berkata seperti itu dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh dengan kesabaran. Roh Kudus juga akan menolong kalian, menghibur kalian pada saat sedih. Misalnya gini nih. "Sedih. Papa dan Mama nggak nempatin janji, katanya mau beli mainan, tapi nggak dibeliin mainannya." Lalu Roh Kudus akan berkata kepada kalian, bisa saja mungkin seperti ini, "Hei, daripada sedih, tuh ada teman-teman di luar lagi main sepedahan, tuh teman-teman di luar lagi lari-larian, tuh teman-teman lagi rame-rame main di luar. Yuk, main di luar aja. Daripada sedih di dalam rumah, mendingan keluar rumah, main-main." Nah, Roh Kudus akan memberikan pertolongan, penghiburan kepada adik-adik supaya tidak menjadi sedih. Jadi adik-adik, kita harus peka, kalian harus peka terhadap suara Roh Kudus yang sedang berkata-kata di dalam hati kalian. Dan kalian harus taat ketika suara Roh Kudus sedang berkata-kata ke dalam diri kalian. Supaya kita bisa membedakan hal yang baik, hal yang tidak baik. Lakukan hal yang baik, jauhi hal yang tidak baik. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Dia pergi naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia memberikan Roh Kudus di dalam hati adik-adik untuk tetap bisa menolong, menuntun, membantu, menghibur, dan mengatakan hal yang baik kepada adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, setelah mendengarkan khotbah dari Kak Samuel, kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk, tekun dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Taat dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Oke, sekarang kita berdoa supaya Roh Kudus itu senantiasa bisa kita rasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa lebih mendengarkan lagi suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami senantiasa merindukan kehadiran Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Kami mau taat dengan suara Roh Kudus. Ajari kami untuk kami bisa lebih mampu mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan kepada kalian. Jangan lupa untuk terus berdoa dan tekun membaca firman Tuhan. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat, terhindar dari segala penyakit. Oke, sekian dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
kita bisa bersukacita. Ya, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik juga sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kali ini kita ngapain ya? Ngapain ya? Betul sekali. Waktunya kita kegiatan adik-adik. Siapa yang masih semangat kegiatan? Yes, kakak percaya pasti adik-adik di rumah masih tetap semangat ya. Ya, tapi kali ini kakak mau ajak adik-adik untuk menyaksikan video adik-adik. Video di mana Roh Kudus ada pada saat bumi ini masih gelap, tidak beraturan. Sampai saat dimana Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang-orang percaya. Dan pada masa itu orang Israel menyebut hari Pantekosta. Roh Kudus dicurahkan dan akhirnya semua orang menjadi semakin percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kita saksikan sama-sama ya adik-adik video tentang pencurahan Roh Kudus. Yuk! Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi.
Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Wah, luar biasa sekali kan adik-adik tadi videonya. Pasti adik-adik sekarang semakin mengerti bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Ternyata Tuhan Yesus telah menepati janjinya ya adik-adik, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya kepada kita untuk menjadi penolong dan penghibur. Kakak percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam adik-adik yang akan mengajari adik-adik tentang kebenaran. Bagaimana caranya harus berdoa, bagaimana caranya harus bersaksi kepada teman-teman adik-adik untuk menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik harus berkata-kata yang benar ketika di sekolah ataupun ketika bersama dengan papa mama. Nah, mulai sekarang adik-adik ajak bicara ya Roh Kudusnya, walaupun tidak terlihat, tapi Dia tinggal di dalam kita. Oke adik-adik? Sip. Sekarang kita sudah selesai kegiatan di minggu ini. Sekarang kita waktunya untuk berdoa ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau berjanji memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang begitu banyaknya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami sudah kegiatan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di kegiatan minggu depan. Dadah. Wah, teman-temannya luar biasa ya teman-teman. Semoga tadi berkati termasuk teman-teman. Hari ini kita mau lihat video bermanfaat dari teman-teman. Dan kemana-mana ya. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever was before me, let me be singing till the end comes. The Lord of my soul, oh my God, I worship His holy name. Sing my name before, oh my soul, I worship Your holy name. This is earth and just to You're very great, Your hand is up. You are the Lord, I'm singing. 10,000 reasons for my heart to find.
Video bagi bergatnya seru kan teman-teman? Minggu depan giliran kamu ya. Sharing video ke kakak-kakak kita. Ibadah kita kali ini seru kan adik-adik? Karena teman-teman kalian juga ikut melayani. Nah, ini giliran kalian ya melayani. Kalian bisa ambil ujian penyembahan, kalian bisa juga belajar untuk bagi kesaksian atau jadi host. Nah, tinggal hubungi kakak-kakak ya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kayaknya aja kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa buat orang lain. Oke, yuk lipat tanganmu dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah Tuhan. Hari ini kami mau bersyafaat berdoa buat bangsa negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati presiden kami, wakilnya, dan seluruh jajaran menteri, bahkan seluruh tim Tuhan sampai yang bagian daerah. Tuhan berkati supaya mereka boleh sehati dan sepakat, supaya mereka boleh memikirkan yang terbaik buat bangsa ini. Kami juga memberkati Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga di Indonesia, supaya tidak satu pun keluarga Tuhan yang hubungannya rusak, tapi semua keluarga boleh memiliki hubungan yang harmonis dan baik, dan Tuhan hadir di setiap rumah demi rumah, dan setiap keluarga boleh memuliakan nama Tuhan, dan ada mezbah doa di sana. Berkati seluruh anak-anak di Indonesia Tuhan, supaya di Indonesia Tuhan ceria, sukacita, dan mereka menjadi anak-anak yang cerdas Tuhan dalam studi mereka juga, dan karakter mereka baik, dan mereka memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya setiap orang sakit boleh disembuhkan oleh bilu-bilu-Mu, dan mereka Tuhan boleh mengalami kesembuhan dan sehat kembali. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami boleh sama-sama beribadah. Kami mau Tuhan kiranya Engkau yang berikan berkat buat kami semua. Mari adik-adik, buka tanganmu dan terimalah. Tuhan, Kau menyinari wajah-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu, dan berkati setiap kami, keluar masuk kami, dan Tuhan yang mengurapi kami dengan penuh melimpah. Terima kasih Bapa, kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bisa nih adik-adik, God bless you, bye.